Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 5 episode 13. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 13, yang diawali saat Messi memberitahu Dr. Linda jika dirinya bisa menumbuhkan jiwa setelah Tuhan mengatakan hal itu kepada Messi secara tidak langsung. Sembari mendengarkan panggilan telepon dari Messi, Dr. Linda terlihat tengah mengikuti sebuah mobil hingga tiba di sebuah rumah. Dr. Linda lantas mengambil senjata saat melihat seseorang keluar dari mobil yang dia ikuti. Di Lux, Amy Needle menemui Lucifer yang tengah menyibukkan diri dengan membuat sebuah karya seni. Di sini, Amy Needle mengajak Lucifer untuk membahas mengenai percakapan mereka dengan sang ayah yang berniat untuk pensiun. Lucifer pun langsung mengatakan jika sang ayah benar-benar pensiun, maka Amy Needle lah yang akan menggantikan posisi sang ayah. Lucifer mengatakan ini karena Lucifer tahu jika Amy Needle sudah menginginkan hal tersebut sejak lama. Selain itu, menurut Lucifer, Amy Needle adalah anak kesayangan Tuhan. Amy Needle sendiri justru merasa tidak yakin akan hal itu karena dia sendiri masih bingung bagaimana mengambil keputusan yang benar dan bijaksana. Lucifer berkata jika Amy Needle tidak perlu cemas ataupun bingung. Menurut Lucifer, Amy Needle hanya cukup melakukannya saja. Di lantai bawah, Lucifer menemui Chloe yang sudah menunggunya untuk lokasi TKP. Sebelum ke lokasi TKP, Chloe berbasa-basi dan memberanikan diri untuk bertanya apakah hubungan mereka masih berlanjut. Dengan entengnya, Lucifer mengatakan mari kita lanjutkan dan muncul iklan permen Kiss. Tiba di lokasi TKP, Ella bertanya apakah Lucifer dan Chloe kembali berhubungan karena melihat kemesraan di antara mereka. Sudah jelas jika kedua sejoli ini mengiyakan ucapan dari Ella. Di sini Dan datang sembari mengatakan jika mereka harus menyiapkan mental pada kasus kali ini. Korban pada kasus kali ini bernama Sterling, pemilik rumah yang tewas tertembak di dada dengan pistol miliknya sendiri berkaliber 38 mm. Dan menegaskan jika mereka pasti akan terkejut dengan pelakunya. Di dalam rumah, mereka sangat tidak menduga Dr. Linda berkata jika dia adalah pelakunya. Untuk memastikan ucapan Dr. Linda, Lucifer langsung menggunakan kekuatannya dan mengetahui jika hasrat Dr. Linda hanya ingin melindungi sang buah hati. Chloe menganggap anak yang dimaksud Dr. Linda adalah Charlie, tapi Dr. Linda tidak membenarkan ucapan Chloe dan justru menyerahkan diri untuk ditangkap. Di kantor kepolisian, Messi bertanya bagaimana Dr. Linda membunuhnya. Dr. Linda hanya menjawab jika dia melakukannya dengan benar hingga korban langsung tewas. Messi pun menyadari jika Dr. Linda tengah berbohong. Dan ucapan Messi juga dibenarkan oleh Chloe karena senjata milik Dr. Linda berkaliber 9 mm, sedangkan korban tewas akibat senjata 38 mm. Akhirnya Chloe dan Lucifer pun menginterogasi Dr. Linda dan mereka baru mengetahui anak Dr. Linda yang bernama Adriana. Dr. Linda bercerita jika dia membuntuti Adriana hingga tiba di sebuah rumah dan melihat mayat di dalam rumah tersebut. Saat Adriana pergi, Dr. Linda memutuskan untuk berkorban demi sang putri karena yakin jika anaknya bukanlah seorang pembunuh. Di tengah cerita Dr. Linda, tiba-tiba Adriana sudah berada di kantor kepolisian hingga Dr. Linda bersembunyi di bawah meja karena belum siap bertemu dengan sang buah hati dalam situasi seperti ini. Di ruang interogasi, Adriana justru mengaku jika dirinya lah yang membunuh Sterling. Menurut Adriana, Sterling baru membeli rumah tersebut darinya dan Adriana mengetahui kombinasi berangkas rumah tersebut. Dan di saat Sterling pergi, Adriana berniat mencuri isi berangkas namun dipergoki oleh Sterling hingga Adriana terpaksa membunuhnya. Di samping ruang interogasi, Dr. Linda tetap tidak percaya jika Adriana adalah pelakunya. Dr. Linda justru bertanya-tanya kenapa Adriana membuat pengakuan tersebut. Dr. Linda lantas memberikan nomor plat mobil yang dia ingat saat mengikuti Adriana. Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Messi yang dengan mudahnya menemukan rumah pemilik plat mobil yang bernama Cliff. Saat masuk ke dalam rumah, Messi justru mendapatkan serangan dari seseorang yang misterius hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Saat Messi berhasil membuka topeng lawannya, Messi terkejut karena orang di hadapannya adalah Hawa alias Eve. Jelas jika Messi langsung bertanya apa yang Eve lakukan di sini.
Eve pun menjelaskan jika dia sudah berkelana untuk menemukan jati dirinya, namun dia tak kunjung menemukan hal itu hingga memutuskan untuk kembali di saat-saat Eve merasa paling bahagia, yaitu di saat bersama dengan Messi untuk menjadi pemburu. Eve lantas mengajak Messi bekerja sama dengan pembagian hasil 20% untuk Eve dan 80% untuk Messi. Dan Messi pun mengiyakan ajakan dari Eve. Sebenarnya Messi menerima ajakan Eve bukan karena pembagian uangnya, namun karena Messi memang mencintai Eve. Eve lantas mengatakan jika dia mendengar Messi tengah mengejar orang bernama Cliff dan datang terlebih dahulu ke rumah Cliff namun tidak menemukan apa-apa kecuali lukisan Hollingshead yang sangat mahal. Di kantor kepolisian, pacar Adriana yang bernama Owen menemui Chloe untuk mengatakan jika Adriana memang tidak bersalah. Owen berkata jika Adriana belakangan ini memiliki masalah keuangan hingga harus berhutang kepada rentenir. Selain itu, Owen juga sempat mendengar Adriana berdebat dengan seorang wanita bernama Jamie melalui panggilan telepon. Di Lux, Amy Needle melakukan riset kepada pemuka agama untuk mempersiapkan tugasnya menggantikan sang ayah. Setelah melakukan riset, Dan Espinosa bertanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Amy Needle. Amy Needle pun berkata jika dia kemungkinan akan menjadi Tuhan menggantikan sang ayah yang sudah berniat pensiun. Jelas saja Dan terkejut mendengar jawaban Amy Needle. Sayangnya, Amy Needle sendiri belum yakin apakah dia bisa menjalankan tugas yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar tersebut. Dan pun lantas meyakinkan Amy Needle jika Amy Needle pasti bisa menjalankan tugas tersebut dengan sangat bijaksana. Dari temuan lukisan di rumah Cliff serta keterangan dari Owen, Chloe mendatangi galeri milik Jimmy dengan Lucifer dan Dr. Linda. Di sini Chloe memutuskan untuk masuk sendiri sedangkan Lucifer menemani Dr. Linda di dalam mobil. Di dalam galeri, Chloe menemui Jamie dan bertanya mengenai hubungannya dengan Adriana serta lukisan milik Cliff. Sayangnya, Jamie mengatakan tidak begitu akrab dengan kedua orang yang dimaksud oleh Chloe. Di sini tiba-tiba Lucifer dan Dr. Linda juga masuk dengan menyamar sebagai pasangan yang ingin membeli sebuah lukisan yang sangat mahal. Setelah Lucifer keluar dari galeri, Lucifer memberikan lukisan yang dibelinya kepada Chloe dengan melihatkan kemesraan di depan Dr. Linda. Saat Lucifer berbincang dengan Jamie di dalam, ternyata Lucifer melakukan panggilan telepon kepada Chloe hingga Chloe mendengar semuanya. Nampaknya Cliff bekerja kepada Jamie yang menjalankan bisnis sampingannya dengan mencuri barang-barang bernilai seni tinggi serta bernilai jual tinggi. Di rumah Dr. Linda, ternyata Ella membantu Amy Needle mengurus Charlie selagi Dr. Linda masih sibuk dengan urusannya. Sebelum Ella pergi, Amy Needle bertanya kepada Ella, seandainya Tuhan ada di hadapan Ella dan Tuhan bertanya bagaimana agar Tuhan bekerja lebih baik lagi, apa yang akan Ella katakan? Ella menjawab tidak ada yang ingin dia katakan karena Tuhan selalu bersamanya dan selalu mengasihinya. Di sisi lain, Messi dan Eve melakukan pengintaian di sebuah gudang karena mendapatkan laporan jika Jamie melakukan panggilan ke nomor yang berada di area gudang tersebut. Di sini Eve memberikan granat kejut kepada Messi untuk berjaga-jaga. Sayangnya, Messi berkata tidak membutuhkan benda semacam itu untuk misi pengintaian. Sembari mengawasi situasi dan kondisi, Eve mengatakan jika dia merasa sangat bahagia bisa bersama dengan Messi. Selain itu, Eve juga meminta maaf karena sempat pergi meninggalkan Messi untuk mencari jati diri. Obrolan mereka pun terpotong saat Messi melihat gerak-gerik seseorang di area gudang. Tiba di dalam gudang, Messi dan Eve menemukan perhiasan serta senjata yang kemungkinan digunakan untuk menembak Sterling. Dan sebenarnya senjata itu adalah milik Sterling yang disimpan di dalam brankas miliknya. Di sini tiba-tiba Messi dan Eve diserang oleh seseorang pria yang kemungkinan besar itu adalah Cliff. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka hingga menyebabkan Eve tertembak. Messi yang marah pun langsung melemparkan granat kejut milik Eve dan menghajar Cliff dengan membabi buta. Di sini terlihat jika Messi sangat takut jika harus kehilangan Eve untuk kedua kalinya. Di kantor kepolisian, Lucifer memberitahu Dr. Linda jika sidik jari Adriana ditemukan pada pistol yang digunakan untuk membunuh Sterling. Jelas saja hal ini membuat Dr. Linda sangat emosional karena merasa gagal sebagai seorang ibu hingga anaknya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Akan tetapi Lucifer dan Chloe sepakat untuk tetap membantu Dr. Linda hingga mereka kembali menginterogasi Adriana dengan bantuan kekuatan Lucifer. Di ruang interogasi terungkap jika hasrat Adriana adalah ingin melindungi ibunya. Yang dimaksud Adriana ibu adalah ibu angkat.
Ternyata ibu angkat Adriana sudah lama sakit dan biaya pengobatannya sangat mahal hingga Adriana harus menguras tabungan bahkan menggadaikan apartemen miliknya. Di saat Adriana sudah tidak memiliki apa-apa, Jamie menawarkan solusi jika Adriana bisa mendapatkan uang dengan cepat dengan resiko yang sangat minim. Jamie meminta Adriana memberikan kombinasi brankas milik Sterling dan Cliff yang akan mencuri barang berharga di dalamnya. Jika Adriana menolak, maka ibu angkat Adriana akan dibunuh. Setelah Adriana mengabulkan permintaan Jamie, Adriana berpikir ulang untuk memberitahu Sterling di malam rumahnya akan dirampok. Namun saat Adriana tiba di sana semuanya sudah terlambat. Sterling sudah tewas tertembak. Di sini Chloe dan Lucifer menyampaikan hasil penyelidikan kepada Adriana jika Cliff sebenarnya sudah membatalkan rencana tersebut karena sedang sibuk di Vegas. Dan anehnya Adriana mengatakan ingin memperingatkan Sterling namun tidak bisa dihubungi. Padahal temuan Chloe, Adriana sempat mengirim pesan singkat kepada Sterling di malam perampokan. Pertanyaannya adalah lantas siapa yang merampok rumah Sterling hingga membunuhnya dan tega menjadikan Adriana sebagai kambing hitam. Di samping ruang interogasi, Dr. Linda sudah tadi mendengarkan pengakuan Adriana dan nampaknya Dr. Linda tahu siapa pelaku dalam kasus kali ini. Setelah menginterogasi Adriana, Chloe dan Lucifer bertemu dengan Ella. Di sini Ella berkata jika sebelumnya semua barang bukti diperiksa oleh tim forensik dan dia pun memutuskan untuk memeriksa ulang barangkali menemukan petunjuk yang baru. Dan ternyata memang benar, Ella menemukan bahan kimia pada sidik jari Adriana di pistol milik Sterling. Bahan kimia ini lumrah ditemukan pada lakban. Bisa disimpulkan jika pelaku sengaja menempelkan sidik jari Adriana pada pistol tersebut. Chloe pun lantas menyadari siapa pelakunya dan bergegas pergi sebelum Dr. Linda bertindak di luar kendali. Dan benar saja, Dr. Linda menemui Owen yang notabene sebagai pacar Adriana. Dr. Linda menodongkan senjata dan berkata tega sekali Owen melakukan semua itu kepada anaknya. Walaupun Owen sempat mengelak, sayangnya Owen tidak bisa berbuat apa-apa ketika Chloe dan Lucifer datang untuk meringkus Owen. Di kantor kepolisian, Adriana bebas dari segala tuntutan dan menyapa Dr. Linda karena Adriana masih ingat saat bertemu di salah satu rumah yang akan dijual oleh Adriana. Di sini Dr. Linda belum berani mengatakan jika dia adalah ibu kandung Adriana. Dr. Linda hanya beralasan ada keperluan di kantor kepolisian saat Adriana bertanya apa yang dilakukan Dr. Linda di sini. Setelah Adriana pergi, Lucifer menemui Dr. Linda dan bertanya apakah Dr. Linda sudah memberitahu Adriana jika Dr. Linda adalah ibu kandungnya. Dr. Linda pun menjawab jika dia belum memberitahunya karena Dr. Linda sangat takut. Dr. Linda takut jika Adriana tidak bisa menerima kenyataan jika Dr. Linda adalah ibu kandungnya. Lucifer pun mengerti apa yang sebenarnya dirasakan oleh Dr. Linda karena Lucifer mengalami hal seperti itu berkaitan dengan hubungannya bersama Chloe. Akan tetapi Lucifer sendiri sudah memilih untuk yakin dengan mengikuti kata hatinya hingga hubungannya bisa kembali seperti yang diharapkan oleh Chloe dan Lucifer. Di rumah sakit, Matthew mendatangi Eve setelah operasi pengangkatan proyektil peluru di tubuh Eve. Di sini, Matthew memberikan cincin milik ibunya dari Lucifer agar Eve memiliki keabadian seperti dirinya. Sayangnya di sini Eve justru menolak dan berkata dia tidak ingin memiliki keabadian setelah melihat apa yang dialami oleh anaknya yaitu Cain. Eve menegaskan jika kita tidak memiliki keabadian, kita bisa lebih menghargai kehidupan di setiap detiknya. Sedangkan Matthew justru berkata dia tidak sanggup memiliki jiwa jika rasanya sakit seperti ini. Matthew tidak sanggup jika harus mencintai dan akan melihat orang yang dicintainya menghilang alias tewas. Di sini Matthew pergi meninggalkan Eve dengan perasaan yang jelas sangat tidak baik. Bisa disimpulkan jika Eve sebenarnya memang mencintai Matthew, tapi Eve juga sadar jika mencintai dan memiliki, maka kita harus siap dengan melepaskan dan mengikhlaskan. Sedangkan Matthew justru sebaliknya, ingin selalu abadi dengan orang yang dicintainya. Di rumahnya, Dr. Linda terharu karena mendapatkan tamu yang sangat spesial yaitu Adriana. Di sini Adriana berterima kasih karena dia mengetahui bahwa sebenarnya Dr. Linda berada di kantor kepolisian untuk membantu masalah yang Adriana hadapi. Selain itu, Adriana juga berkata ada seseorang yang mendonasikan uang sangat banyak untuk pengobatan ibu angkatnya. Ditambah lagi, Adriana mengatakan jika Dr. Linda sebenarnya adalah ibu kandungnya. Jelas Dr. Linda langsung bertanya dari mana Adriana mengetahui semua itu. Sayangnya, Adriana tidak menjawab hal itu dan justru bertanya apakah itu adikku sembari melihat Charlie.
Akhirnya Dr. Linda pun mengenalkan Charlie kepada sang kakak. Di sini mata Dr. Linda berkaca-kaca melihat Adriana tengah menggendong Charlie dan merasa sangat bahagia kedua anaknya ada di hadapannya. Di Lux, Amenadiel mengatakan kepada Lucifer jika dia tidak yakin untuk menggantikan posisi sang ayah. Amenadiel mengatakan ini karena sudah merasa sangat nyaman berada di antara manusia, bisa berteman dan juga membangun rumah tangga. Dan Amenadiel juga tidak mau semua itu berubah atau bahkan kehilangan salah satunya. Mendengar ucapan sang kakak, Lucifer justru berkata jika dia akan menggantikan posisi sang ayah untuk membuktikan jika Lucifer sangat layak sebagai Tuhan. Dan season 5 episode 13 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bangsa Trio. Terima kasih semua Bangsa Trio di sini. See you next clip. Bye bye.